Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 tentang Jalan Tol Pekanbaru Dumai. Sebelum menjelaskan tentang Jalan Tol Pekanbaru Dumai, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan nama anggota kami. Perkenalkan, nama saya Nadia Falar. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah. Perkenalkan, nama saya Rialna Aliputra. Saya Berlian Jeliski Holanda. Ratu Sekalangan Wijiwati. Nama saya Muhammad Wahyu Pratama, NP. Baik, saya Adi Prasetyo ingin memperlihatkan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru Dumai. Gambar yang pertama ada peta lokasi pekerjaan. Gambar yang selanjutnya bisa dilihat ada peta lokasi proyek. Dan gambar yang terakhir ada gerbang tol Pekanbaru. Selanjutnya, Penjelasan singkat tentang manajemen proyek. Jadi, manajemen proyek itu sendiri adalah suatu usaha merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan juga mengevaluasi suatu kegiatan proyek yang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan jadwal waktu dan anggaran yang telah ditetapkan. Lalu ada faktor kunci. Faktor kunci yang membedakan manajemen proyek dengan manajemen lainnya yaitu adalah kalau manajemen proyek memiliki hasil akhir dan jangka waktu yang terbatas, berbeda dengan manajemen lainnya yang merupakan proses berkelanjutan. Kemudian ada fokus utama. Fokus utama dalam manajemen proyek adalah semua pencapaian tujuan akhir suatu proyek dengan segala batasan yang ada, waktu, dan dana yang tersedia. Dalam manajemen proyek, ada satu hal yang harus diperhatikan atau diutamakan oleh seorang manajer proyek dalam melakukan perencanaan, yaitu dalam perhitungan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dan risiko yang akan terjadi dalam proses pengerjaan proyek tersebut. Jalan tol Pekanbaru Dumai adalah jalan tol dari bagian Trans Sumatera yang menghubungkan Pekanbaru dengan Dumai yang berada di Riau. Pembangunan jalan tol ini dimulai pada bulan Desember 2016. Jadi, jalan tol ini dibagi menjadi 6 seksi, yaitu seksi pertama yaitu Pekanbaru sampai Minas, seksi kedua Minas sampai Kandis Selatan, seksi ketiga Kandis Selatan sampai dengan Kandis Utara, seksi keempat Kandis Utara sampai Duri Selatan, seksi kelima Duri Selatan sampai Duri Utara, dan seksi terakhir itu seksi keenam Duri Utara sampai dengan Dumai. Dengan potensi pengembangan agrobisnis serta status Dumai sebagai kota yang memiliki industri perminyakan yang maju, luas ini diharapkan dapat mendukung terus perkembangan sektor industri tersebut. Di dalam suatu proyek pembangunan, pemerintah memerlukan lembaga pengawasan atau supervisor yang berfungsi mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Lembaga pengawasan bertugas mengawasi semua aktivitas pekerjaan dalam melaksanakan proyek sesuai dengan perencanaan pemilik, yang dalam hal ini dimiliki oleh BUMN atau Badan Umum Milik Negara. Untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan, perlu adanya kerjasama antara pihak pemilik, kontraktor, serta Di sini saya akan menyebutkan rute dan panjang dari ruas Jalan Tol Pekanbaru Dumai, yaitu ada rute pertama, Pekanbaru Minas 9,2 km. Rute 2, Minas Kandis Selatan 23,6 km. Rute 3, Kandis Selatan sampai Kandis Utara 17,45 km. Rute keempat ada Kandis Utara sampai Pinggir, panjangnya 28,95 km, dan rute kelima dari Pinggir ke Bati Sopalan, panjangnya 27,23 km, dan rute keenam Bati Sopalan sampai ke Dumai, panjangnya yaitu 25,5 km. Jadi panjang keseluruhan tol ini adalah 131,4 km. Jalan Tol Pekanbaru Dumai atau Jalan Tol Permai merupakan bagian dari Trans Sumatera yang menghubungkan antara Pekanbaru dengan Dumai.
yang berada di Riau. Jalan tol ini mulai dibangun dari bulan Juli 2015 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 September 2020. Spesifikasi pekerjaan selama kerja praktek jalan tol Pekanbaru Dumai. 1. Pekerjaan jalan akses. 2. Pekerjaan land clearing. 3. Pekerjaan stripping. 4. Pengujian trial mix compaction. 5. Barofit tanah timbunan. 6. Pengujian checklist Spoonfell. 7. Pengujian Senscon. 8. Pengujian DCP. 9. Pengujian Proctor. 10. Pengujian gradasi. 11. CPTU buka kurung penetrometer tes. 8. Pekerjaan. Pertama, mulai persiapan alat dan bahan, persiapan lokasi pekerjaan, pengambilan sampel tanah, pengujian sampel tanah di laboratorium, pengangkatan material kolerasi proyek, penghambatan material, pengujian trial mix compaction. Ini akan menjelaskan tentang struktur organisasi perusahaan pengerjaan proyek pada PT Hutama Karya Infrastruktur dalam pembangunan jalan tol ruas Pekanbaru. Yang pertama, adanya kepala proyek, yaitu orang yang membuat rencana proyek dan membentuk komunikasi yang efektif. Yang kedua, sekretariat, mengelola urusan administrasi, keuangan, serta rencana penyusunan laporan keuangan pada proyek. Yang ketiga, manajer keuangan dan sumber daya manusia, merencanakan dan mengatur anggaran keuangan perusahaan. Yang keempat, akuntansi keuangan, menghitung laba atau rugi yang diterima oleh perusahaan. Selanjutnya, administrasi, membuat agenda kantor dan melakukan pengarsipan data. Umum, melakukan urusan tata usaha serta perlengkapan pada proyek. Manajer teknik, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengujian dan memeriksa laporan hasil pengujian. Geodetic Engineering, bertanggung jawab atas semua hasil perhitungan pengukuran topografi. Survesor, membuat laporan rinci soal desain dan konstruksi pada bangunan. Kuantitas dan MC, memperhitungkan kembali volume item pekerjaan lapangan. Administrasi teknik, membuat dan merekap data absensi dan membuat rekap biaya operasional. Kualitas atau laboratorium, melakukan pengujian tanah atau material di laboratorium. Drafter, menyiapkan gambar-gambar teknik untuk pembentukan proyek. Manajer operasi, melakukan kontrol terhadap efektivitas dan efisien. Pelaksanaan jalan, mempersiapkan pelaksanaan proyek dan sebaik-baiknya. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan teknik lapangan. Pelaksana struktur bertanggung jawab terkait keberhasilan pekerjaan. Selanjutnya, manajer sumber daya, mengatur sistem dan cara kinerja setiap karyawan. Logistik, menyalurkan material proyek efisien. Pelaksanaan jalan, mempersiapkan pelaksanaan proyek dan sebaik-baiknya. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan teknik lapangan. Pelaksana struktur bertanggung jawab terkait keberhasilan pekerjaan. Selanjutnya, manajer sumber daya, mengatur sistem dan cara kinerja setiap karyawan. Logistik, menyalurkan material proyek ke bagian lapangan. Peralatan, mempersiapkan pelaksanaan proyek. Kontrak pengadaan, pemantauan dan evaluasi program kegiatan. Manajer pengendalian dan rekayasa, menyelesaikan persoalan dalam suatu sistem kompleks. Selanjutnya, planning dan schedule, menentukan tujuan serta target perusahaan. Monitoring, memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk kegiatan. Pengendalian biaya, memantau dan pengertian Gantt atau yang juga sering disebut Milestones chart dan project bar chart adalah sebuah jenis grafik batang bar chart yang banyak digunakan untuk memonitoring proyek. Tools ini memuat informasi mengenai tugas anggota tim, jadwal dan batas waktu pelaksanaan proyek. Tidak hanya itu, Anda juga bisa melihat pihak atau divisi mana yang bertanggung jawab atas suatu tugas dalam proyek. menggunakan visual
hormonogram, yaitu suatu visual diagram yang menggunakan alur kerja yang diciptakan oleh Karol Akademik, seorang engineering Polandia. Saat ini dikembangkan lebih jauh dan terkenal sebagai salah satu alat yang sering dimanfaatkan untuk mengelola beragam jenis proyek.